Oke, langsung Sister Side kalau sudah ada. Sister Side. Sister Side-nya, Ya. langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Nita. wabarakatuh. Pada saat pengajian biasanya ada yang membaca Al-Quran. Biasanya sih pengajian ibu-ibu pada saat baru membaca beberapa sepotong ayat, biasanya ibu-ibu akan mengucapkan Allah. Itu bagaimana hukumnya? Atau itu sunnah atau bukan? Baik. Lalu di surat Al-An'am ayat 53 dikatakan kaya dan miskin itu adalah ujian. Bagaimana pada saat kita mendapatkan rezeki itu, untuk membedakan itu apa yang kita inginkan itu terkabul, apakah itu ujian atau rezeki? Dan terkadang kalau keinginan kita terkabul ada rasa takut atau akan kufur, itu bagaimana? Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca Quran itu ibadah ya. Ibadah itu kan tauqifiyah. Harus berdasarkan SOP dari Allah dan Rasulnya. Ittiba namanya. Kepada Rasul Quran diturunkan. Kepada sahabat Nabi mengajarkan Quran. Tidak ada satu riwayat pun menerangkan bahwa ketika Rasulullah misalnya menyuruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran, lalu Nabi mengatakan Allah, cari sampai bulu-bulu roto, nggak ada hadis yang sahih seperti itu. Faham? Maka seorang muslim kata Nabi, khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil tata cara ibadah dariku. Maka orang yang melakukan itu atas nama kebaikan, orang kan baik, apa salahnya sih? Saya suka bilang, kan ibu-ibu suka maksa kayak gitu ya. Pak Salim, itu kan baik, apa salahnya sih? Saya suka tanya gini, ibu persis Fir'aun deh bu. Makanya ibu-ibu berusaha tuh takut kalau menghadapi saya. Soalnya saya suka sinis. Bu, ibu kayak Fir'aun deh bu. Coba ibu saya bilang gini, coba ibu lihat surat 40 ayat 29. Di akhirat itu Fir'aun berapa? Kata Fir'aun apa? Aku tidak menyampaikan pendapat kecuali aku menganggap itu baik. Dan aku tidak menunjuk kalian kecuali pada kebenaran. Udah sesat, merasa benar, ibu persis Fir'aun. Jadi ibu itu namanya Neo Fir'aun. Karena menganggap apa yang lakukan itu baik. Terus saya tanya, oh ibu baik ya? Iya. Jangan dilarang-larang Pak Salim kalau orang mau bikin baik. Saya tanya, sholat baik enggak? Baik. Kalau diperbanyak, baik nggak? Baik. Gimana kalau kita isya 8 rakaat? Dia bilang nggak boleh, kan baik. Ada sih. Artinya baik ada porsinya dong. Paham? Maka dalam ibadah takarral ala syariat. Maka kata Nabi wasyarral. Kata Nabi apa? Inna asdaqal hadithi kitaballah. Perkataan paling benar Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Quran Allah turunkan kepada Muhammad. Muhammad memberi petunjuk termasuk cara membacanya. Tidak pernah ada kata Allah yang mendengar atau kemudian itu sadaqallahul azim. Apa kata setan? Gak ngefek. Gak ngaruh. Karena bukan sunnah seperti itu. Paham ya? Paham? Kan suka gitu itu kan? Saya suka ketawa. Bu, kenapa diginiin? Kan cinta Quran itu dihafal, diamalkan bu. Jadi ibu begini, apa kata setan? Gak ngaruh karena hatimu Quran gak masuk. Jadi ciumanmu gombal. Baik, yang kedua tadi surat 5 ayat 53, begitu juga ada pada surat 27 ya. Ayat 40, ada di surat 6 ayat 165. Bahwa Allah memberi kita kekayaan itu adalah ujian ya. Misalnya Anda bisa lihat di surat 6 ayat 165 Al-An'am ya. Surat 40 ayat 27 ketika Allah berikan kekuasaan dan kekayaan kepada Nabi Sulaiman ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Makanya manusia kan diuji Allah dengan dua ya. Pertama dengan taat, kedua dengan takdir ya. Takdir itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Allah berikan kekayaan, kekuasaan itu adalah takdir baik. Dengannya Allah ingin menguji kita bersyukur atau kufur. Ketika Allah beri musibah, Allah uji bersabar atau fasik. Kedua-duanya itu. Maka orang miskin bersabar,
orang kaya bersyukur, kedua-duanya bertemu dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Dalam hadits Bukhari, kata Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, Allah membukakan pintu surga untukku, dan aku melihat orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga, dan orang-orang kaya tertahan di pintu surga. Ini orang kaya yang bersyukur. Cuma namanya juga bawa kontainer banyak, pasti kan pemeriksaannya lebih banyak dong di imigrasi kan, makanya tertahan lama, tapi masuk surga. Ini orang kaya yang mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, dan ini orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya. Ya, makanya Allah paling benci siapa? Miskin belagu lagi, miskin sombong lagi, wah. Tapi kata setan, lu gue banget gitu. Nah, jadi itu ujiannya, sakit itu ujian, dan sering kita lupa bahwa kekayaan itu ujian. Saya pernah ketemu seorang artis, dia bilang gini, datangnya urakan gitu. Pak Salim, saya mau curhat dong. Saya bilang maaf, saya bukan Mama Dede ya, jadi jangan curhat-curhat gitu. Saya bilang, bicara aja nggak usah curhat-curhatan, saya bilang gitu. Bicara aja mau apa gitu. Terus dia bilang gini, saya bilang nanti kalau di sana baru curhat dong gitu. Kalau saya biasa-biasa aja nggak usah curhat-curhat gitu. Lalu saya bilang gini, Dia bilang gini, Ustaz, kan teman-teman saya suka bilang gini, kamu gimana sih? Tidak berjilbab bla bla bla, dan saya malas sholat. Tuh dia bilang gini, Pak Salim tahu nggak? Saya itu paling malas sholat, tapi setiap saya minta Allah selalu kasih loh Pak. Berarti Allah sayang dong sama saya. Saya bilang, jangankan Mbak, iblis minta aja dikasih, apalagi Mbak. Tapi apa? Allah beri kepada iblis, Allah nggak reda loh. Jangan-jangan Mbak juga dikasih, tapi tidak diridai loh Mbak. Lalu saya bilang, Mbak, kalau Mbak dalam keadaan begini, terus pintu rezekinya lancar, Mbak perlu curiga loh. Dia bilang, hei kenapa Pak? Tunggu dulu, yang Ustadz saya kenapa kamu ngotot? Saya bilang, kalau tadi kan kamu bilang bahwa saya tidak sholat, saya durhaka, tapi doa saya diijabahkan. Kalau seseorang tidak taat, tetapi rezekinya lancar, dia perlu curiga. Lihat surat 6 ayat 4. Surat 6 ayat 44. Fa'idha fanasya dzukiru bih, kata Allah. Manakala mereka telah lupa dengan ayat-ayat kami. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami akan bukakan seluruh pintu-pintu kebaikan kenikmatan untuknya. Ya, hatta farihu, sampai begitu dia euforia, kata Allah, fa'khatahum baktah. Aku ambil dia dengan tiba-tiba, dan akhirnya dia hanya putus asa saja. Jadi Mbak, jadi kalau ada orang tidak taat, tapi rezekinya lancar, dia perlu curiga. Jangan-jangan ini namanya istidraj. Tahu istidraj? Diberi, kemudian dibinasakan. Lihat surat 7 ayat 182. Ya, walladzina kadzdzabu fa akhadnahum sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami berikan mereka istidrat, kami halau mereka dengan nikmat tadi, kemudian kami binasakan mereka dan mereka tidak menyadarinya. Itu yang dimaksudkan ujian yang kadang-kadang orang lupa. Sakit, saya lagi diuji Pak Salim. Ya, miskin, saya diuji Pak Salim. Sementara kaya, nggak merasa itu diuji. Apa kata setan? Lu mirip gue. Dikasih kelebihan, lupa daratan. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan bersama, kita bisa.